Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farzan Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu dilansir dari indexchannel.com pada tahun 2020. Dalam sebulan terakhir, saham Garuda Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,37%. Dalam 3 bulan terakhir turun 14,35%. Selanjutnya, dilansir dari laman newsletter.kontan.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak penghasilan badan terkontraksi sepanjang tahun lalu. Alhasil, laporan APBN menunjukkan sepanjang Januari hingga Desember 2020, penerimaan korporasi minus 37,8 year on year. Lalu, identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Lalu kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu menurut Yohana pada tahun 2013, beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak, badan memerlukan perencanaan pajak yang baik. Oleh karena itu, strategi perpajakan menjadi mutlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak yang baik tentu saja harus legal. Itu akan mampu mendorong perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Ketika perusahaan mampu meminimalisir pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin besar laba yang dikeluarkan oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada perusahaan yang memperoleh laba besar. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Ekawati pada tahun 2016, menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari teori tersebut dapat diambil hipotesis bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya, ada tabel operasional. Untuk perencanaan pajak memiliki dimensi effective tax ratio dengan indikator beban pajak dan laba sebelum pajak. Untuk nilai perusahaan memiliki dimensi nilai saham dengan indikator nilai pasar ekuitas dan nilai buku dari total ekuitas. Metode penelitian pada penelitian ini itu objek penelitiannya yaitu perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Untuk metode penelitiannya yaitu deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk sumber datanya itu data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitiannya itu dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BI pada tahun 2019-2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 21 perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi dan dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada analisis deskriptif variabel. Untuk variabel perencanaan pajak memiliki nilai minimal sebesar 0,02, nilai maksimal 1,542, dengan nilai rata-rata 0,268. Untuk variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimal 0,644 dengan nilai maksimal sebesar 13,197 dengan nilai rata-rata sebesar 2,09. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Yang pertama uji normalitas yang dilakukan pada penelitiannya itu Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi sebenarnya 0,890 besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini sudah memenuhi uji normalitas. Yang kedua ada analisis regresi linear. Dari persamaan regresi linear tersebut menghasilkan interpretasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta adalah 0,241. Artinya apabila perencanaan pajak bernilai 0, maka nilai perusahaan sebesar 0,241. Nilai koefisien regresi perencanaan pajak adalah sebesar 6,899. Artinya bila variabel perencanaan pajak meningkat satu satuan, maka nilai perusahaan meningkat sebesar 0,435. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel perencanaan pajak sebesar 0,00, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk pembahasan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dari uji T, menunjukkan misalnya nilai signifikansi perencanaan pajak sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan juga ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,268. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2019-2020 memiliki tingkat perencanaan yang tinggi. Sedangkan nilai perusahaan memiliki mean sebesar 2,094. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2020 memiliki nilai perusahaan yang baik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah efektif tax rate yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat perencanaan pajaknya. Dan semakin tinggi tingkat perencanaan pajaknya, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu
dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak diukur dengan efektif tax rate berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Q pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020. Lalu, yang terakhir ada saran dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan sampel yang digunakan diperluas agar mendapat hasil yang lebih menyeluruh. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian pada perusahaan lain dengan sektor yang lebih banyak dan periode yang lebih panjang agar dapat memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan proxy indikator yang berbeda untuk masing-masing variabel. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.